Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk. Nah, Terima kasih Pak. oke. Kamu DF kan? Anak siswa kelas 7? Iya Pak, saya DF anak siswa kelas 7. Oke. Nah, sebelumnya DF pernah ke ruang BK-nya atau baru pertama kali? Belum Pak, baru pertama kali nih ke ruang BK Pak. Nah, ini kan baru pertama kali. Nah, bagaimana kesan DF di ruangan ini? Ruangannya cukup adem Pak dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya sedikit takut berada di ruang BK ini Pak. Wah, kamu tidak perlu takut. Nah, di mana di ruang BK ini teman-teman kamu itu sudah banyak yang datang, jadi tidak usah terlalu khawatir. Iya Pak, tapi Nah, sudah. Nah, kamu itu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini. Nah, di sini merupakan tempat untuk berkonsultasi dengan Bapak karena Bapak di sini itu sebagai guru BK atau konselor sekolah. Nah, di mana tugas Bapak itu memberi layanan untuk membantu seperti DF ini atau teman-temannya itu dalam menghadapi masalah atau membantu siswa mengambil keputusan. oh jadi begitu ya Pak. Ya. Nah, sebelumnya itu menurut kamu peranan konselor yang kamu ketahui itu seperti apa dalam Eh, proses konseling? Menurut saya Pak, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Pak. Oke. Tapi sebenarnya agak keliru ya, dimana Bapak ini sebagai konselor atau guru BK ini berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling, yakni membantu kamu dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dimana sedangkan kamu sendiri itu sebagai konseli atau siswa yang memiliki masalah tersebut itu berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu tidak usah perlu takut atau canggung dalam memberikan informasi ke Bapak. Oh, seperti itu ya Pak. Ya. Saya akan berusaha aktif Pak dalam proses ini. Tapi saya tidak mau Pak, jangan sampai teman saya tahu Pak apa permasalahan saya. Oh, soal itu. Nanti kamu tidak perlu khawatir terkait itu karena dalam proses konseling itu ada namanya kode etik. Nah, di mana kode etik ini menjamin asas kerahasiaan atas masalah atau masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Nah, di mana Bapak ini bisa menjamin pembicaraan yang sedang kita lakukan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, jadi begitu ya Pak. Ya, nah sebelum kita mulai ya membahas masalah kamu, nah langkah baiknya kita ini membuat kesepakatan waktu. Nah, dalam proses konseling ini, nah, mungkin melihat waktu ya sekarang mungkin 30 menit cukup nggak? Iya Pak, itu sudah cukup bagi saya Pak. Oke, baiklah, terima kasih. Nah, jadi karena kita sudah menyempatkan waktunya, jadi kita bisa menjalankan proses konseling ini. Nah, sekarang anak DF coba ceritakan terkait masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Saya sedih Pak. Banyak teman-teman saya yang menjauhi saya Pak. Sering dijauhi seperti apa tuh? Mungkin karena perilaku saya Pak, atau etika saya dalam berkomunikasi Pak. Nah, mungkin kamu bisa menceritakan terkait hal-hal yang membuat kamu itu bisa dijauhi oleh teman kamu dan bagaimana cara kamu dalam berkomunikasi cara kamu berkomunikasi ya teman-teman kamu ini tidak menyukai kamu. Jadi Pak, akhir-akhir ini saya merasa dijauhi oleh orang di sekitar saya Pak. Mulai dari teman saya, teman kelas, teman asrama,
dan kata teman-teman saya itu, saya sering dijauhin karena saya tidak sopan Pak. Saya tidak sopan dalam berkomunikasi. Banyak kata-kata yang seharusnya tidak saya ucapkan, tapi saya ucapkan Pak. Mungkin teman-teman saya merasa terluka hatinya Pak mendengar perkataan saya. Jadi sekarang ini kamu berada di fase atau kondisi yang dijaga oleh orang-orang di lingkungan kamu ya. Iya Pak, saya juga sekarang merasa sedih Pak. Ya, ya. Jadi sekarang ini bagaimana kamu atau cara kamu dalam menghadapi tantangan itu supaya teman-teman kamu ini bisa menerima kamu, karena pastinya kamu ingin ya teman-teman kamu bisa kembali seperti dulu. Iya Pak, saya ingin seperti dulu lagi Pak, yang semuanya baik-baik saja Pak. Saya akan berusaha untuk mengubah sikap saya yang buruk ini Pak, supaya teman-teman saya bisa menerima saya lagi Pak. Oke, oke. Mungkin terus masih ada. Saya butuh support Pak, atau motivasi yang bisa membuat saya bisa kuat Pak, dan supaya saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri Pak. Jadi sekarang kamu juga lagi membutuhkan support dan motivasi ya supaya kamu itu bisa tetap kuat dalam menghadapi masalah kamu ini. Iya Pak, kalau saya begini terus Pak, saya akan kehilangan banyak teman-teman saya Pak. Saya akan merasa sendiri Pak. Oh, jadi kamu merasa teman kamu ini sudah meninggalkan kamu ya akhir-akhir ini? Iya Pak, saya takut hal itu akan terjadi lagi Pak. Nah, Bapak mengerti dengan perasaan kamu sekarang ini, yaitu dimana berdasarkan cerita yang kamu sampaikan ke Bapak itu, kamu itu mulai merasa sendiri, dimana perlahan-lahan teman kamu ini mulai meninggalkan kamu disebabkan oleh perilaku buruk yang mungkin biasa kamu lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak. Namun sekarang kamu mulai takut apabila hal itu terulang kembali atau bahkan terjadi berulang-ulang. Iya Pak, memang betul Pak. Saya merasa takut Pak. Ya, Bapak paham dengan apa yang telah kamu alami sekarang, dimana pada dasarnya itu kita akan merasa sendiri apabila teman-teman itu meninggalkan kita semua. Apalagi di umur kamu sekarang ini yang masih terbilang masa anak-anak ke remaja, di mana orang-orang itu akan meninggalkan lingkungan yang menurutnya tidak sesuai atau tidak cocok dengan dia, ataupun dia bisa menilai lingkungan itu buruk. Nah, di situ orang-orang atau teman-teman sekitar kita akan meninggalkan kita. Iya juga sih Pak. Nah, sekarang nggak perlu khawatir atau bagaimana ya, tapi sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang bisa membuat kamu untuk berubah jadi lebih baik. Mungkin dengan introspeksi diri dulu Pak, dan meminta maaf kepada teman-teman saya Pak. Nah, Bapak sekarang itu sudah mengetahui hal apa yang kamu lakukan, jadi rencanamu terkait hal tersebut tidak terulang lagi. Iya Jadi, Pak, ya. Saya akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak. Bagus. Nah, kamu telah menemukan solusi yang Bapak pikir sudah sangat tepat dan mungkin kamu bisa memulainya. Dan apakah kamu mau melakukannya dengan bersungguh-sungguh terkait hal itu? Iya Pak, tentu saja Pak. Saya ingin seperti dulu lagi. Nah, Bapak yakin kamu ini merupakan murid yang hebat dan kuat. Kamu tentu tahu apa yang terbaik bagi diri kamu sendiri. Baik Pak, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya lewati dengan baik. Saya berjanji Pak. Nah, Bapak sangat senang dengan antusias kamu ya. Dimana sekarang juga berhubung waktu sudah mulai mau habis karena sepertinya sudah mau masuk kelas ya. Nah, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini saja dulu. Nah, sebelumnya Bapak akan menyimpulkan hasil pembicaraan kita pada hari ini, dimana kamu ini di awal mengatakan bahwa teman-teman kamu ini sudah menjauhi kamu. Semua itu
itu diakibatkan karena perilaku atau etika yang buruk. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, kamu itu akan berencana, akan minta maaf, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya Pak, saya akan berusaha dan berjanji Pak. Nah, Bapak sangat senang ya mendengarkan apa yang sudah kamu tadi bilang. Dan bagaimana sekarang perasaan kamu? Sekarang Pak, saya juga merasa senang dan lega Pak. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan Pak. Ya, ya. Jadi Bapak harap setelah proses konseling ini berakhir, rencana apa yang kamu lakukan ke depannya itu bisa kamu lakukannya dengan baik, dan kamu harus maksimalkan hal tersebut. Ya Pak, saya akan memulainya dengan meminta maaf kepada teman-teman saya Pak. Bagus. Nah, semoga kamu bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana apa yang telah kamu buat ini. Nah, kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri ya, Nak. Ya Pak. Karena jadi Nak Ever ini jangan sungkan lagi untuk datang menemui Bapak di sini. Ya Pak. Untuk bantu kamu menemukan atau bersama-sama kita menemukan solusi terkait dari permasalahan kamu itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu Pak, saya permisi dulu ya Pak. Oh ya. Oke, makasih ya. Pak, makasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya Pak.